Oke Francis, hari ini kebetulan saya bertemu dengan salah satu pengurus dari Kuan Im San Burung Mandi. Oke, saya saya panggil aku aja ya, Ya. karena Selamat siang. selamat siang. Jadi mau tanya-tanya dikit nih. Jadi cerita tentang Kuan Im San sendiri ini seperti apa gitu? Yang aslinya dulu waktu awal katanya ditemukan nelayan dan sebagainya. Jadi untuk sebagai suatu acuan bahwa Kuan Im ini adanya seperti ini gitu ceritanya. Jadi awalnya Ya, seperti apa? begini ya, zaman dulu itu mungkin sekitar tahun 1700-an ya. Ya. Di wilayah Burung Mandi ini ada wilayah pemukiman Chinese. Ya. Yaitu pendatang dari Chinese, biasanya orang bilang Cina Kuncit. Karena memang pada saat itu kan zamannya Manchuria ya. Ya. Jadi mereka itu kan dengan ciri khas rambutnya dikuncit. Ya. Depannya gundul, botak ya. botak. Botak setengah. Zaman dulu memang daerah sekitar sini memang banyak pendatang dari Tiongkok, Cina daratan. Mereka ini kerjanya sebagai penambang timah. Ya. Cara tambangnya dibikin parit, makanya Cina parit gitu kan. Gitu ya. Kemudian ada yang kerja kan sebagian kan mereka ada mata pencaharian yang lain, ada yang sebagai petani, ada sebagai nelayan. Yang nelayan ini waktu itu ada satu orang, kita lupa namanya ya, karena memang saya juga dapat dari orang-orang dulu ya yang udah senior, udah tua. Jadi katanya bujangan loh, yang ini bujangan. Bujangan, jadi beliau ini kan tinggalnya dekat pantai. Jadi beliau suatu hari menjaring. Dari hasil jaringnya ini terdapat satu patung Buddha. Patung Dewi Kuan Im lah, bukan patung Buddha ya, patung Dewi Kuan Im. Kemudian beliau kan bawa, ditaruhlah di sekitar rumah beliau, dekat pantai. Dekat mana itu? Pantai apa itu namanya? Di depan, dekat pantai Burung Mandi. Pantai Burung Mandi. Okay. Katanya dia dapat mimpi. Dapat mimpi bahwa patung ini harus dibawa ke sebuah bukit. Di mana bukit itu banyak batu. Jadilah karena tidak jauh dari rumah bapak ini ada satu bukit. Bukitnya lumayan gede. Di samping bukit itu ada satu gunung. Gunung ini dulu kalau orang Chinese bilang Wan Li San. Wan Li San itu artinya kan, san itu kan gunung. Wan Li itu kan jaraknya jauh sekali. Puluhan ribu ya. Puluhan ribu meter. Jadi Wan Li San. Tapi untuk kemudian hari oleh masyarakat penduduk setempat, orang bilang pribumi, mereka kan nggak ngerti Wan Li San. Akhirnya ngomongnya kan, jadi mereka kan bilang gunung Burung Mandi kan. Mestinya gunung Wan Li. Wan Li. Jadi burung mandi. Karena kan orang Tiongkok nggak bisa ngomong gunung Wan Li. Karena kan mungkin lidahnya itu loh yang bikin ini kan. Maksudnya ngomongnya gunung Wan Li, tapi orang sini kalimatnya beda. Orang sini nangkapnya Gunung Burung Mandi. Di samping Gunung Wan Li inilah ada satu bukit. Orang ini menaruh di dekat batu itu. Di bukit itu. Ditaruh di situ. Dia sembahyang. Bukit ini kan memang tidak ada jalannya, semuanya batu, isinya batu. Jadi suatu hari mungkin orang kan sering lihat lah, ada yang sembahyang di situ, ada yang misalnya pemburu ataupun yang cari kayu bakar lewat, ada patung Dewi. Maka mereka mulailah sembahyang di situ. Dari itulah ceritanya.
Oke. Jadi benar ya cerita yang sekarang berkembang yang ada diceritakan dari para pemandu wisata bahwa benar Kuan Yin ini sendiri diketemukan salah satu nelayannya. Ya. Nelayan sendiri itu orang asli Tiongkok. Asli Tiongkok. Kemudian nelayan ini akhirnya dia pulang Tiongkok. Oke, tapi tidak diketahui namanya siapa gitu. Karena ini udah terlalu lama. Sebenarnya ada naskahnya. Cuma waktu itu kan sering terjadi pergantian kepengurusan, akhirnya hilang. Nah itu. Oke. Jadi dari 1737 atau 17 berapa itu? 1737 itu waktu diketemukan apa ya? Kayaknya memang kita ada catatan waktu itu 1947 kalau nggak salah. Ada tulisan dalam kertas itu tulisan Mandarin, pengurus lama yang tulis waktu itu di kelenteng itu. Berarti kan udah ada yang dicatat waktu itu. Tahun 1747. Oke, 1747 ya. Berarti kan berarti itu pastinya udah ramai karena udah yang mencatat. Udah ada yang mungkin menaruh tulisan-tulisan seperti apa ya? Peribahasa atau apapun biasanya kan di tiap kelenteng ada seperti itu. Mulailah dari situ. Berarti kan kelenteng itu udah mulai bagusin, mungkin udah ada atapnya, mungkin udah ada bangunan semi permanen mungkin dari kayu-kayu, gitu. Waktu tahun berapa lagi di Pugar? Itu kalau nggak salah tahun 1987. 87. Waktu itu masih Sumatera Selatan. Oh ya, masih masuk Sumbaksel. Jadi 1987 di Pugar, selesai itu tahun 2000 ada pemugaran lagi atau tidak? Jadi terjadi pada saat 2013. Itu pada saat masyarakat sekitar sini, terutama etnis Tionghoa Kecamatan Damar, mereka sepakat semua berkumpul gimana caranya agar kelenteng ini menjadi milik bersama. Terjadilah rapat, dipilihlah kepengurusan yang sah secara resmi, terdaftar di Kemenkumham. Jadi saat ini udah menjadi milik bersama, milik seluruh umat Tridharma. Itu pada saat tahun 2013 dengan Yayasan Kelenteng Dewi Kuan Im Burung Mandi. Udah terdaftar kok. Jadi ceritanya seru sekali ya seperti ini ya. Ya sebenarnya masih banyak cerita yang lain sih. Mungkin kalau diceritain ya panjang sekali. Seperti batu yang sangat unik di belakang kelenteng itu kan. Boleh juga kalau nanti ada ini mungkin ada yang bisa ditambahkan, kita bisa ceritakan lagi. Ya itu kan batu yang sangat aneh, berbentuk teratai ya. Yang sebelah mana itu? Di belakang kelenteng itu pas. Sebenarnya batu itu memang persis di belakang Dewi duduknya. Cuma waktu itu pada saat 1987 dibikin tembok. Kalau temboknya dibuka pas jadi Dewinya duduk di belakang batu. Belakang batu itu ya. Kedepannya memang pihak yayasan ada rencana akan melakukan pemugaran. Jadi nanti batunya itu akan dibuka temboknya. Jadi patungnya langsung alami, langsung duduk di belakang batu. Jadi kelihatan originalitasnya. Original. Kemudian akan diperluas lagi. Karena sekarang karena udah yayasan, udah sering ada bakti puja yang mendatangkan biksu dari Tiongkok. Oke. Jadi hari ini kebetulan hari raya Kuan Im apa hari ini? Mencapai kesempurnaan. Jadi penanggalan Chinese bulan 9 tanggal 19. Jadi bahasa Indonesianya Parinibbana ya, Parinibbana, mencapai kesempurnaan. Parinibbana. Jadi menjadi seorang dewi atau seorang Buddha, Bodhisattva. Ya, nanti mungkin ada tambahan cerita lagi, kita lanjut di episode selanjutnya. Mungkin saya butuh senior juga untuk menceritakan. Jadi orang tuh lebih tahu sejarah tentang Belitung di dalam sisi peranakan Tionghoa. Jadi sekarang di channel saya sendiri agak fokus ke yang
tentang peranakan Tionghoa Belitung. Jadi kita harus menceritakan tentang sejarah dari mulai kelenteng kan bentuk dari sejarah peranakan Tionghoa yang masuk ke Indonesia, terutamanya di Belitung. Oke, terima kasih. Ya Francis, demikian wawancara kita dengan salah satu pengurus dari kelenteng Kwan Im Burung Mandi. Menarik sekali tentunya cerita ini, Francis. Dan kita akan gali terus cerita lebih mendalam tentang sejarah peranakan Tionghoa yang ada di Pulau Belitung. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. See you!